Berjumpa kembali di channel YouTube Fauzan Hafiz. Kali ini kita akan belajar sejarah lagi teman-teman, tapi dalam tema yang berbeda. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang garis waktu masa kolonial di Indonesia yang kita batasi batasan waktunya dari 1602 sampai 1945 pastinya. Nah, apa sih yang terjadi pada masa kolonial di era-era ini? Kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Dimulai dari ketika kedatangan Verenigde Oost-Indisch Company ya, atau VOC ya, dimana VOC ini didirikan tahun 1602 dan akhirnya dibubarkan tahun 1799 ya. VOC ini didirikan pada awalnya untuk bisa menyatukan para pedagang-pedagang Belanda ya, yang pada saat itu berjuang sendiri-sendiri untuk mencari keuntungan. Nah, persatuan pedagang-pedagang Belanda ini diinisiasi oleh pemerintah kolonial menjadi satu lembaga yang disebut dengan Verenigde Oost-Indisch Company atau kita sebut sebagai VOC ini. Di mana sebagai tujuannya VOC ini adalah kongsi dagang ya, pastinya karena hanya mencari keuntungan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka juga mencari keuntungan pastinya. Nah, yang unik adalah VOC ini diberikan pemerintah Belanda yaitu hak oktrooi atau hak istimewa, diantaranya diperbolehkan untuk membuat uang sendiri ya, menyatakan perang serta mendirikan benteng dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, tahun 1799 VOC dibubarkan, yang dimana salah satu penyebab pembubaran VOC karena hutang yang banyak serta juga korupsi para pegawai-pegawainya. Ini menjadi bahasan menarik, ternyata korupsi yang sekarang adalah masih menjadi musuh utama masyarakat, ternyata dari dulu sudah ada ternyata ya pada zaman VOC, dan ini menyebabkan VOC bubar. Yang menjadi unik adalah VOC merupakan perusahaan terbesar pada zamannya ya, kekayaannya sangat melimpah ruah dan akhirnya digerogoti oleh tikus dari dalam yang kita kenal sebagai korupsi, sehingga tidak heran bahwa korupsi itu memang melemahkan peradaban. Nah, kita lanjut ke periode berikutnya, yaitu masa kolonial Belanda Prancis ya, dengan tokohnya di sini adalah Herman William Daendels ya teman-teman. Nah, kita lihat, nah pada saat itu Daendels berkuasa dari 1808 sampai 1811 ya. Nah, Daendels ini adalah orang Belanda yang memang pada saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis ya. Maka kita kenal masa ini sebagai masa kolonialisme Belanda Prancis, seperti itu, karena dalam hal ini Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Secara teknis memang dikerjakan oleh orang Belanda, tetapi pada saat itu Belanda dibawa nama Prancis, maka kita sebut sebagai masa kolonialisme Belanda Prancis ya. Di mana Daendels di sini mempunyai tujuan utama atau tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena pada saat itu di Eropa Prancis pun sedang berperang melawan Inggris. Jadi Daendels diamanahkan menjaga Pulau Jawa supaya tidak terserang oleh Inggris, seperti itu ya. Dimana dalam menerapkan kebijakannya di sini Daendels bisa dikatakan sangat kejam, walaupun hanya berkuasa 3 tahun ya, tapi keputusan-keputusannya sangat kontroversial. Di antaranya adalah memaksa kerja rodi dengan membuat jalan raya Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km ya. Teman-teman bisa bayangkan, Anyer itu di Jawa Barat sampai Panarukan Jawa Timur. Jadi jalan sepanjang Jawa Barat Jawa Timur dengan jarak 1000 km itu dibuat dengan nyawa dan darah rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Daendels ini. Sehingga tidak heran dalam pengerjaannya banyak yang meninggal, mati maupun kelaparan dalam pembuatan jalan ini ya. Daendels akhirnya digantikan Gubernur Jenderal Jansen tahun 1811 karena memang Daendels mendapat protes keras dari para raja-raja lokal pada saat itu ya. Nah, sayangnya pada masa pemerintahan Jansen tidak bisa menghalau kedatangan tentara Inggris ke Indonesia, sehingga bergantilah periode masa penjajahan yang baru, yaitu periode masa pemerintahan kolonial Inggris ya di Nusantara, seperti itu ya. Jadi Jansen hanya berkuasa kurang lebih 7 bulan karena tidak bisa memandang serangan Inggris ya, seperti itu. Nah, tahun 1811 kita akan lanjut ke periode sejarah berikutnya atau periode penjajahan berikutnya, yaitu adalah
masa kolonial Inggris ya, dengan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles ya. Dia berkuasa di Pulau Jawa kurang lebih 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Nah, yang menarik adalah Raffles ini mempunyai background seorang ilmuwan ya, sehingga dia melihat Pulau Jawa tidak hanya sebatas lahan yang digarap yang dicari keuntungan ya, tapi lebih dari itu ya. Raffles menganggap Pulau Jawa adalah landscape penelitian, sehingga banyak kebijakan-kebijakan Raffles pun yang bernuansa penelitian, diantaranya membuat kebun raya Bogor untuk penelitian tanaman, serta menulis buku sejarah Jawa pertama atau disebut History of Java, dan membagi Pulau Jawa menjadi 16 wilayah ya, seperti itu. Nah, beberapa di antara yang lain, Raffles juga mempunyai peran besar dalam penemuan dan pemugaran Candi Borobudur ya, yang saat ini menjadi ikon Indonesia. Jadi memang kebijakan-kebijakan beliau agak sedikit humanis, walaupun tetap yang namanya penjajahan adalah penjajahan pastinya ya. Tahun 1819 Hindia Belanda dikembalikan lagi kepada Belanda melalui Konferensi London. Sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah Hindia Belanda diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, kita ke masa politik konvensional, di mana pimpinan atau pertama kali yang menerapkan kebijakan di sini adalah orang ini teman-teman ya, yaitu adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Di mana situasi politik Belanda saat itu ketika pertama kali Van den Bosch berkuasa ya, ini situasinya situasi kas keuangan Belanda dikatakan sangat minus atau kosong ya. Maka di sini Van den Bosch menerapkan kebijakan yang sangat kontroversial, dan akhirnya kita sebut masa ini sebagai masa paling eksploitatif dalam sejarah masa kolonial Indonesia, bisa dikatakan masa paling kejam, karena selama 40 tahun rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan tanam paksa atau kultur stelsel, di mana tujuannya adalah untuk mencari keuntungan untuk mengisi kas keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Sekali lagi, ketika sebelum masa ini diterapkan ya, kolonial Belanda banyak sudah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan perang ya, salah satunya perang di Ponorogo ya, buat banyak keuangan kas Belanda itu terkuras, serta juga perang-perang yang lain ya, perang Padri di Sumatera pun juga banyak menguras pemerintah kolonial. Maka kebijakan ini diterapkan dalam rangka mengisi keuangan kas Belanda pada saat itu ya. Dan karena kejamnya kebijakan ini, sehingga banyak diantaranya kebijakan ini pun mendapat protes keras dari para kaum humanis Belanda. Salah satu tokoh yang menuai kritik keras dari kebijakan ini adalah Edward Douwes Dekker, yang menulis buku menulis buku Max Havelaar ya. Ini buku ini atau novel ini merupakan kritik keras terhadap kebijakan tanam paksa ya. Karena di Eropa juga liberalisme berkembang, hak asasi manusia mulai berkembang, maka sistem ini pun juga menuai kritik ya dari negara-negara Eropa yang lain, sehingga tahun 1870 kebijakan ini dihapus, digantikan dengan kebijakan politik pintu terbuka. Nah, sekarang kita lihat politik pintu terbuka itu sebenarnya apa sih? Ya, dengan kata pintu terbuka artinya apa? Artinya Hindia Belanda pada saat itu dibuka untuk para investor-investor asing. Ya, seperti itu. Dan sistem ini bertahan kurang lebih 21 tahun ya, seperti itu, sehingga banyak pihak-pihak swasta yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan ternyata ya, bagi rakyat Indonesia ini tidak begitu berbeda dengan kebijakan sebelumnya, karena dalam hal ini ternyata banyak perusahaan-perusahaan swasta Belanda saat itu ya, atau perusahaan asing saat itu yang memeras rakyat-rakyat dengan rakyat banyak terlibat dalam kerja-kerja kontrak ya, seperti itu. Maka kita kenal istilah kuli itu sebenarnya bahasa Belanda, pekerja kasar ya. Kuli-kuli ini mendapatkan gaji yang minim, serta banyaknya sanksi-sanksi yang mereka dapatkan atau ancaman yang mereka dapatkan apabila melanggar peraturan-peraturan perusahaan atau kuli ordinanti ya, atau peraturan kuli ini. Dengan adanya pionol sanksi ini merupakan juga ancaman bagi para rakyat
apabila mereka melanggar ya aturan-aturan kerja. Produknya dalam kebijakan ini adalah adanya undang-undang agraria dan undang-undang gula. Ya. Nah, kebijakan ini berakhir ketika mulai ada kebijakan politik etis, ya, dimana di sini politik etis merupakan kebijakan yang bisa dikatakan cukup humanis ya pada masa lampau atau pada zaman ini, karena Belanda merasa kekayaan yang mereka dapatkan dari dua kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan tanam paksa maupun politik terbuka, itu mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi ternyata kehidupan masyarakat pribumi bertolak belakang, sangat miskin. Inilah yang mengakibatkan golongan-golongan humanis Belanda pada saat itu, yang kebetulan juga menguasai parlemen Belanda pada saat itu, ingin memberikan balas budi kepada rakyat Indonesia. Maka disebut sebagai masa politik etis. Ya, di sini tokohnya adalah Van de Venter. Ya, dimana pada masa politik etis ini terdiri dari 3 kebijakan, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Irigasi berarti apa? Memberikan perairan ya bagi tanah-tanah rakyat pribumi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk, serta memberikan edukasi kepada rakyat-rakyat pribumi. Namun dalam kenyataannya, ya, kebijakan ini pun juga lebih banyak pembentukan Belanda pastinya ya. Coba contoh, irigasi yang diberikan ternyata lebih banyak diberikan kepada perkebunan milik pemerintah Belanda. Ya. Dan transmigrasi, banyak rakyat-rakyat yang akhirnya dikerahkan ke tempat-tempat lain dengan tujuan adalah pemerataan penduduk ya. Dan rakyat ditempatkan di tanah-tanah yang tandus kurang subur, sehingga mereka sulit untuk bisa melakukan pekerjaan, mereka sulit untuk menghidupi kehidupan. Dan edukasi dalam prakteknya adalah ternyata masih diskriminatif. Yang mendapat pendidikan layak ternyata orang-orang pribumi keturunan bangsawan. Rakyat-rakyat jelata hanya diajarkan baca tulis dan hanya menjadi pekerja administratif di pemerintah kolonial. Namun ternyata kebijakan edukasi yang diterapkan di politik etis ini juga membawa keuntungan bagi rakyat, karena dengan adanya edukasi banyak lahir tokoh-tokoh intelektual terpelajar yang tercerahkan ya, dan akhirnya menjadi bibit-bibit perlawanan dalam merebut kemerdekaan ya, dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Tapi itu kita tidak akan bahas di sini lebih panjang ya, kita akan bahas di materi yang lain. Nah, kebijakan ini berlangsung cukup lama, 41 tahun sampai 1942. Nah, ada apa di 1942? Nah, di 1942 itu kita kedatangan penjajah baru, yaitu Jepang ya. Di mana Jepang masuk ke Indonesia itu dengan propaganda manis ya, mengeluarkan propaganda 3A ya, Jepang sebagai cahaya Asia, pelindung, dan pemimpin Asia. Dengan muka humanis ini diharapkan rakyat Indonesia menerima kedatangan mereka dan mau membantu mereka ya, karena Jepang juga terlibat dalam perang Pasifik dan perang dunia kedua ya, seperti sehingga membutuhkan banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia dari rakyat. Tapi Jepang ini juga yang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia tahun 1942 dengan adanya perjanjian Kalijati ya. Nah, ini kurang lebih kebijakan Jepang. Jepang juga banyak melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional ya, tokoh-tokoh yang terakhir dari kebijakan edukasi tadi ya, dengan harapan mereka bisa membantu sebagai kepanjangan tangan Jepang dalam memberikan bantuan kepada mereka ya. Nah, tetapi ini juga dimanfaatkan tokoh-tokoh saat itu untuk apa? Untuk menggagas persiapan kemerdekaan. Ya, jadi ini istilahnya sambil menyelam minum air, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, kronologi secara diakronik bagaimana masa kolonial yang ada di Indonesia dari 1602 sampai 1945. Nah, di sini ada statement yang ingin saya sampaikan teman-teman. Apakah kita benar dijajah 350 tahun oleh Belanda? Ya, sama-sama ya kita cari fakta-fakta sejarahnya seperti apa. Nah, fakta sejarah yang pertama adalah ketika Cornelis de Houtman ya, sebagai orang Belanda pertama yang ada di Indonesia, tiba di Nusantara, tiba di Banten pada saat itu, sebenarnya Cornelis de Houtman itu
tidak membawa pasukan dan tujuannya adalah untuk berdagang. Ya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan kedatangan Cornelius Ottoman pertama kali ke Indonesia itu untuk menjajah. Walaupun ya kita sama-sama tahu ya pada awalnya ya pendekatan dulu seperti, tapi bisa dikatakan kedatangan dia itu bukan dikatakan untuk menjajah pada saat itu pun juga diusir oleh pemerintah Banten. Nah ya, dan fakta sejarah yang kedua, VOC yang tadi kita bahas pertama ya, VOC adalah kongsi dagang yang tujuan mencari keuntungan atau bisa disebut sebagai perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan yang ada pada saat itu dianggap untuk menjajah karena dia mencari keuntungan. Tetapi mungkin ini juga menjadi perdebatan karena VOC datang ke Indonesia pun dengan hak oktroy yang tadi saya sampaikan di awal. Dia diperbolehkan untuk monopoli, dia diperbolehkan untuk mendirikan benteng, dia diperbolehkan untuk menyatakan perang, seolah-olah VOC dianggap sebagai negara dalam negara. Ya, karena kebijakan hak istimewa ini yang di beberapa kalangan para sejarawan menganggap bahwa VOC bisa termasuk kategori menjajah karena hak oktroy ini dianggap sudah menindas rakyat pada saat itu. Ya, oke, kita ke fakta sejarah yang lain. Nah, ketika Belanda berkuasa di Indonesia, sebenarnya masih ada kerajaan kecil yang statusnya merdeka. Ya, dia tidak dijajah. Sebagai contoh kerajaan Bone, kerajaan Torete dan Sopeng. Ini kerajaan-kerajaan kecil. Dan statusnya mereka negara merdeka, kerajaan merdeka. Tidak dikuasai, dan Belanda pun kadang-kadang melakukan perjanjian atau kerjasama dengan kerajaan-kerajaan ini. Jadi bisa dikatakan tidak semua pada saat itu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikuasai oleh Belanda. Karena dalam fakta sejarahnya, dalam fakta sejarahnya masih ada kawasan-kawasan yang statusnya negara merdeka, walaupun mereka kerajaan-kerajaan kecil. Ya, dan perlawanan paling besar yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa abad ke-20 adalah perlawanan Aceh. Ya, Aceh ditaklukkan tahun 1904. Berarti apa? Berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulan sebelum 1904, ya, Aceh itu belum dikuasai. Seperti itu. Jadi apakah tepat kalau kita mengungkap bahwa kita dijajah 350 tahun oleh Belanda? Nah, sekarang pertanyaan menarik. Sebenarnya istilah ini berasal dari mana sih? Bahwa Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ini sebenarnya disampaikan oleh Soekarno, presiden kita saat itu, dalam suatu pidato ya, yang memang sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk memberikan pengetahuan, tapi tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat melawan Belanda. Jadi bisa dikatakan statement 350 tahun itu adalah hiperbola, ya, atau statement yang dilebih-lebihkan pada saat itu yang memang tujuannya untuk membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda pada saat itu. Ya, sekali lagi dalam fakta sejarahnya kita tidak pernah 350 tahun dijajah oleh Belanda. Oke, ya, mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatiannya dalam mendengarkan materi ini. Kita ketemu lagi di channel YouTube berikutnya ya. Terima kasih. Selamat sore.